Alhamdulillahirabbil alamin. Ini desa apa, Sirna Gali. Banyak orang Sunda sini, Ser. Masya Allah. Mudah-mudahan Al-Quran yang diwakafkan menjadi amal jariah kita semua. Amin. Dibaca oleh para santri dan pahalanya Allah alirkan untuk ibu, bapak, dan orang tua kita serta keluarga. Amin ya robbal. Saya datang tidak sendiri, saya bersama dengan istri muda saya, Bu April Jasmine. Ini Pak, istri muda, karena yang tua itu bukan istri saya. Makanya ini aja saya memilih yang muda. Yang tua, istri siapa itu yang tua di situ. Mudah-mudahan Bu April ketularan solehah. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara, kita semua yang berkumpul di tanah lapang ini, semoga nanti berkumpul lagi di surganya Allah. Luar biasa, Sirna Gali ini tempat yang sangat dekat dengan langit, perbatasan antara bumi dan langit. Jauh. 4 jam kurang lebih dari Bandar Lampung. Luar biasa. Biasa di luar ini ya. Anginnya sejuk, pemandangannya bagus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Begitu indah Allah menciptakan alam untuk kita, begitu nikmat suasana pegunungan yang sejuk dan asri untuk kita, begitu subur tanah yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa bekerja, mencari nafkah, punya uang, bisa belanja, bisa membeli, bisa pergi jalan-jalan. Mudah-mudahan halal dan berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di tengah duka saudara kita di Sumatera, ada yang di Aceh, di Padang, kemudian di Medan, Sibolga, yang hari ini mereka sedang diuji oleh Allah dengan musibah banjir. Hancur semua rumah, hancur semua harta, habis tersapu dengan banjir bandang. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah, Allah berikan kesabaran, ketabahan, yang hilang diganti oleh Allah dengan ganti yang terbaik, dan yang wafat dicatat sebagai wafat syuhada, dan semoga yang ditinggalkan diberikan oleh Allah pahala yang berlimpah ruah. Kita yang hari ini diberikan nikmat oleh Allah selamat, setidak-tidaknya hutan kita masih memberikan udara yang bagus, tanah kita masih terjaga tidak longsor sekalipun hujan besar. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Semoga nikmat ini mampu kita syukuri dengan kita banyak memberi, berbagi, bersedekah, berinfak, dan jangan lupa berzakat. Amin ya robbal. Bu, coba matanya gimana, sehat? Sehat Pak? Ya Allah ya Karim. Enak lihat gunung, enak. Cakep lihat pohon, cakep. Daun-daun yang bergoyang, cakep. Bu, lihat suami senang. Lihat bini gimana, senang Pak? Lihat anak-anak. Ya Allah, dikasih nikmat mata 24 jam bisa melihat.
Apa yang sudah kita berikan untuk Allah? Coba 24 jam bisa melihat dunia dan isinya. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan untuk Allah dengan mata ini? Padahal kalau disuruh bayar, Pak, nggak sanggup kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmatnya Allah, maka niscaya tidak akan sanggup. Kalau menghitung saja tidak sanggup, apalagi disuruh bayar. Ini ada tukang bakso misalnya, ya saya hitung ya, tuh 2, 3, nggak sanggup saya ngitungnya, udah nggak jadi beli baksonya. Orang saya hitung, saya nggak sanggup ngitungnya, gitu ya. Allah suruh hitung, nikmat Allah hitung, kamu nggak akan sanggup menghitungnya, apalagi disuruh bayar. Saya kasih contoh deh, siapa tahu mau hitung-hitungan sama Allah. Ibu saya dulu 2019 kena gula, 2020 awal kena gagal ginjal. Jadi gara-gara diabetes, makan obat, ginjal hancur, cuci darah. Ya, cuci darah. Sebelum cuci darah, pada saat gula tinggi sampai insulin, itu gula. Ibu punya gula? Kopi? Kalau ada gula sama kopi, kenapa di sini nggak ada ini? Gua gini-gini tadi gua nyetir 2 jam lebih loh, baru diganti sama supir. Enak banget gitu. Gua nyari gula, mana gula? Ada, kopi ada. Lah mana ini? Panitia nggak usah repot-repot. Kalau nggak ada, tolong diadain. Cocok ya. Kita mau nyantai, nggak ada kopinya nggak enak. Rokoknya udah, kopinya belum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, akhirnya ibu saya matanya diserang oleh diabetes, oleh gulanya, nggak bisa lihat, kayak buta gitu, pokoknya nggak bisa ngelihat. Saya bawa ke dokter mata JEC di Jakarta. Begitu diperiksa, ternyata tidak ada obat kecuali harus disuntik. Ibu biasa nyuntik mungkin lengan atau pinggang, Pak. Tapi khusus kasus ini, ibu saya yang disuntik biji matanya. Ada berapa bijinya, Bu? Biji apa? Biji mata, 2. Saya ngomongin mata, ibu ketawa-ketawa. Ini biji mata, diambil suntikan, ditusuk, tusuk lagi yang kiri, 40 juta. Suntik mata 40. Ibu mau nggak dikasih 40 juta matanya disuntik? Dibayarin aja nggak mau, apalagi bayar sendiri. Makanya kata Allah, hitung. Kalau kamu mau hitung-hitungan sama saya, urusan mata saja kamu nggak sanggup bayar. Bayangkan setiap hari suruh bayar 40 juta, coba. Bangun pagi setoran 40 juta, besok bangun lagi setoran 40 juta. 40 juta dikali 30 hari berarti 1.200.000.000. Sanggup nggak tiap bulan 1.200.000.000 hanya untuk mata? Betul? Pertanyaannya,
Senang dikasih Allah mata, senang dikasih mata sehat, senang. Terus ngasih Allahnya apa? Ngasih Allah apa kita dengan mata ini? Sehari baca Quran berapa juz? Itu kan Al-Quran, ayat-ayat Allah. Sehari Al-Quran berapa juz? Mungkin Al-Quran sehari ada sejuz atau jeruk. Al-Quran, ya Allah ya Karim. Nunggu Ramadan baru Pak Ustadz baca Quran sehari sejuz, supaya nanti selesai Ramadan 30 juz. Padahal apa bedanya Ramadan sama yang bukan Ramadan? Caranya gampang, cicil. Kan ibu sering nyicil, sering nggak? Nyicil jilbab, nyicil sendal, kerudung, sering kan Pak ini bininya? Sering. Untuk dunia aja kita nyicil sanggup, masa untuk Allah dikasih nyicil nggak mau? Gimana cara nyicilnya soulmate? Subuh habis sholat 2 lembar, 2 lembar Quran deh. Zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya sempurna 1 hari 1 juz. 2 lembar itu nggak sampai 10 menit, paling 5 menit. Baca Quran 5 menit masa nggak bisa? Giliran baca kesalahan tetangga 5 jam kuat. Oh, ada nggak yang kuat baca kesalahan tetangga? Bahkan nyambung besok. Gue mau udah habis bahan nih ngomongin dia. Kita panggil bestinya. Dulu dia besti, sekarang udah bestai. Akhirnya semua besti-bestinya yang udah jadi bestai dipanggil, suruh cerita kesalahan, kekurangan dan kejelekan. Baca kesalahan manusia 5 jam sanggup, 24 jam juga oke. Begitu baca ayat-ayat Allah berat. Ya Allah, maafin ya, mata yang Engkau kasih ini banyak kami gunakan untuk dosa, banyak kami gunakan untuk maksiat. Ya Allah, jangan ambil nikmat-Mu ini ya Allah, maafin kami semuanya ya Allah, amin ya Rabbal. Itu baru mata, suruh bayar sebulan 1,2 miliar, nggak sanggup kita Pak Bu, nggak sanggup. Mending kita gali kubur itu di gunung. Buat mata 1,2 miliar baru mata. Turun ke ginjal, ya Allah. Ibu saya cuci darah Pak, kesian Bu. Dicolok, dibolongin nih ininya nih, deket leher. Udah nggak bisa, dibolongin lagi di sini, dibolongin lagi di sini, dibolongin lagi di sini, dibolongin lagi di sini. Pokoknya di mana tempat yang bisa dibolongin, itu dibolongin untuk naruh selang supaya darahnya disedot, dibawa ke mesin, lalu mesinnya muterin darah kurang lebih sampai 6 jam, dimasukin lagi ke dalam tubuh. Itu yang disebut dengan cuci darah. Jadi darah kita dicuci sama mesin karena ginjalnya hancur. Itu disebut dengan gagal ginjal. Bu, ada di sini yang cuci darah ada? Nggak ada ya Pak? Alhamdulillah, mending cuci baju dah. Cuci baju suami, ya Allah datang juga. Gue pikir, oh ya Allah,
Pak, kalau saya minta mah jangan dianggap bercanda. Jangan dianggap serius. Ya Allah, makasih ya. Masya Allah, camat kurang. Anak buahnya ini guru-guru kita. Ngopi dulu boleh ya? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nyoba ini kopi Lampung ini, Pak. Tanggamu sini ya, Pak. Banyak kopi di sini. Oh, Ulu Belu. Oh, ada kopi di sini. Oh, memang di sini rata kebun kopi. Oh, coba ya. Beda nggak nih sama kopi Jakarta nih? Masya Allah. Kopi di sini harumnya nggak kayak teh ya. Masya Allah. Ini kopi desa. Nggak tahu gimana, pokoknya kalau di desa tuh air tanahnya berasa. Kopi di sini nih, jadi ada rasa airnya yang nyampur ngeblend sama kopi. Nikmat. Berasa minum adukan tanah. Enak banget. Di sini masih air tanah kan? Apa air pam? Iya, air tanah ini. Alami. Pakai tungku ya? Oh pantas, ini kali ya rasanya ya. Kayak rasa-rasa anuan, apa namanya, kayu. Tadi rasa tanah, sekarang rasa kayu. Ntar dia ngomong apa lagi nih? Gue rasa-rasain, kayaknya kata jamaah, rasain lu. Makasih guru, makasih. Ntar saya minum lagi, enak banget. Ini ada yang masih bubuk, ada? Udah. Gua datang ke Bandar Kopi, masa gua pulang bawa coklat? Kan kagak lucu ya. Lu datang kemana? Oh no, ke Sirna Gali. Oh, pusatnya kopi enak tuh. Lu dibawain apa? Dodol. Ya. Masa gua dibawain dodol? Kopi dong, kopi. Udah ada. Jangan dianggap bercanda ini. Masya Allah, makasih Pak, makasih. Banyak kopi-kopi isinya pakai jagung. Iya, jadi pada mules. Bener, itu resep. Gue ngopi mules, lu jagung yang lu minum, bukan kopi. Makanya begitu dapat kopi asli, ini mahal. Karena bener-bener murni kopinya, gitu kan? Walaupun kita belum sarapan, saya nemit. Dipakai ngomong, sarapan dulu Pak, antar aja. Bukan. Itu beda. Kopi bener sama kopi jagung. Walaupun belum sarapan, ini bukan ngasih tahu, bukan. Biar paham. Ya, nikmat, insya Allah aman di perut, aman di lambung. Amin ya Rabbal. Baik, turun tadi ke ginjal. Wah, ini soal ginjal nih. Gara-gara kopi jadi lupa ginjal nih. Ini ginjal ada dua, ya, kanan dan kiri. Kenapa namanya ginjal? Karena dua. Kalau satu ganjil. Dua ginjal. Kalau satu ganjil. Ganjil dan ginjal. Ini kalau rusak Pak, nggak ada obat, nggak ada obatnya udah. Mau minum vitamin sampai Z lagi, A, B, C, D sampai Z, nggak ada obatnya itu. Obatnya cuma satu, nunda kematian lewat cuci darah. Dah, itu aja. Ibu saya pas mau cuci darah, dokter panggil saya, Ustadz, saya mohon maaf. Tugas saya memang menyampaikan, tapi saya tidak mendahului Tuhan, kata dokter nih. Biasanya Pak Ustadz, ini hanya menunda kematian. Paling lambat atau paling cepat 2 tahun sudah selesai. Kaget saya. Tapi Pak Ustadz, ada kok yang 10 tahun dalam bentuknya, ngarang di dokter.
Begitu saya kaget langsung pindah ke 10 tahun. Ngarang dalam hati saya nih. Udah saya nyiapin aja tuh di 2 tahun. Nggak apa-apa dok. Yang penting ibu saya masih bisa menikmati hidup, masih bisa ibadah, dan ibu saya juga ikhlas pada saat mau cuci darah. Allah karim. Itu baru cerita sakitnya tuh. Ditusuk. Kalau nggak cuci darah, keracunan, meninggal udah. Karena mesti dicuci. Dan yang nyuci darah kita sekarang ke ginjal. Mesin ginjalnya, mesin cuci darahnya itu, nih kurang lebih segede ini nih, meja pas sampai di kosma itu tuh, tinggi. Bayangkan kalau ginjal kita buatan pabrik Karawang, bawa deh tuh lo kemana-mana tuh segede speaker tuh buat nyuci ginjal lo. Tapi karena ini ciptaan Allah, kecil aja segini. Luar biasa ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak dibikin susah kita oleh Allah. Coba kalau mesin ginjal kita yang bikin pabrik manusia, seberapa gede itu kita bawa tuh. Tiap hari tuh bongkak-bongkok kita bawa mesin itu buat nyuci ginjal, nyuci darah kita. Tapi Allah yang nyiptain. Ya Allah ya Karim. Apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibu kalau disuruh nyuci sama suaminya masih mau? Cuci dulu pakaianku mah, mau? Cuci dulu pakaian anak-anak mah, mau? Digosok, dijemur ya, dikucek, dilipat, mau bu? Mau nyuci piring masih mau? Itu semua ibu lakukan karena ibu nggak punya pembantu. Karena taat suami. Masya Allah. Pak, sekali nyuci nih biar bapak tahu nih, yang nyari duit kan bapak. Apa ibu juga cari duit ya? Masya Allah. Ya ibu bapak nih, dengerin nih. Kalau ginjal kita hancur, Masya Allah, sekali cuci darah, waktu dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang ya, 1.500.000 rupiah sekali nyuci. Oh, angin, nggak apa-apa pak. Copot aja maksudnya, daripada ntar dibandus tas Arif. Spanduk gitu, baru spanduk, belum panggungnya belum. Ya kalau panggung juga di sini, enak aja loh. Kalau panggungnya roboh ya gue juga kena lah. Maksudnya bersyukur, untung baru spanduknya, bukan panggungnya, gitu ya. Hidup kan mesti gitu. Alhamdulillah baru ketiban spanduk. Ada orang mau ketiban kayu, kan gitu ya. Kalau nggak gitu kita nih nggak pernah berterima kasih sama Allah. Nah nih, sekali nyuci darah 1.500.000. Ibu saya 2 kali nyuci, ya 3 juta. Sebulan 12 juta. Ya Allah, nggak mungkin kita hentikan. Terus dong, cuci aja nggak apa-apa. Kalau nggak dicuci lewat nih 12 juta. Sementara Allah minta kita bayar zakat 1 tahun berapa? Zakat fitrah beras 3,5 liter 2,5 kilo. Ya, berapa harga beras di sini? Hah? 15.000. Nggak nyampe 60.000 pak sebulan, setahun. Ya, Allah minta setahun sekali, nggak nyampe 60.000. Tapi giliran kuota, sebulan berapa ini kuotanya orang Sirna Galih ini? HP-nya, pulsa, ada 200.000. Lu mau upload apa sih di gunung gini? Lu mau upload apa? Upload langit ya? Alhamdulillah lu mau masih di bawah, gua udah mau tinggi gitu. Iya, lu mau masih di bawah, gue mau udah hampir naik ke langit. Enak ya bikin status ya.
Orang sini enak, harus banyak bersyukur. Ini pada duduk ngempet di lantai lapangan, dengerin soulmate, nahanin lapar, nahanin ngantuk, ngopi. Kata Allah, met, lu jauh-jauh datang ke Sirna Galih, met, kagak dibayar, met. Lu datang cuman ngumpulin Quran buat santri, met, pondok pesantren. Mana jalannya jauh, met, 4 jam dari Lampung, 8 jam dari rumah lu, met. Gua kesian sama lu, met. Kesian. Tuh, met, samperin umat Nabi Muhammad tuh, samperin tuh di atas gunung, met. Masya Allah, saya diajarin guru saya, Ustaz, diajarin guru saya, Pak Lurah, Pak Camat. Kita ini kalau ngelihat umat Nabi Muhammad, ya saya mau turun dah, karena saya lagi berhadapan dengan umat Nabi Muhammad ini. Masya Allah, enak kalau di bawah nih, anginnya seger. Masya Allah. Izin ya Pak, izin. Jadi kalau di sini enaknya gini Pak. Ini saya bisa ngeliat nih, mana yang generasi skincare, mana yang fresh care. Agak-agak pedes udah nih. Ambil saya ceramah deh gini. Kata guru saya, sama umat Nabi Muhammad hati-hati. Walaupun jauh di atas gunung, ibadah seadanya. Ya, macam-macam manusia. Ini kalau bukan pilihan Allah, nggak akan ikut umat Nabi Muhammad, nggak akan ikut. Kita ini semua orang-orang yang dipilih oleh Allah, kata guru saya. Kalau Allah mau pilih, kenapa nggak Donald Trump aja yang jadi umat Nabi Muhammad? Jelas duitnya banyak, Presiden Amerika, pakai milih orang Sirna Galih, yang nyumbang ke masjid 2.000. Robek. Coba saya langsung tertunduk, ya Allah, bener juga ya. Kalau Allah bukan memilih kita, dan kita ini istimewa karena kita dipilih oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad. Kalau boleh milih, kenapa nggak Raja Charles aja tuh, Inggris, Ratu Elizabeth, jelas ketahuan dia mah punya kerajaan. Kenapa nggak dia aja tuh yang pada Islam semua? Maka kata guru saya, jangan memandang remeh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia amalnya sedikit, atau mungkin dosanya banyak, dia orang pilihan, dia orang pilihan, dia orang pilihan. Di mana orang-orang kaya belum tentu dipilih, pembesar-pembesar dunia belum tentu dipilih, orang gunung pada dipilih. Orang yang tinggal di hutan disebut orang gunung. Orang gunung. Nah, ibu jawab sendiri, orang hutan, orang gunung. Ya orang gunung. Kan tinggalnya di hutan nih, disebut orang gunung. Ada orang hutan. Ini umat Nabi Muhammad, Masya Allah. Makanya kalau bukan karena rasa kasihan Allah, Pak, gak bakal Pak kita ke surga, gak bakal. Tapi kan Allah kasihan sama kita, kesian, capek cari duit buat anak, buat istri, bapak bertaruh nyawa. Ini Pak, rata-rata bapak-bapak apa usahanya Pak? Maaf, bertani apa? Kopi. Terus rata-rata kopi ya Pak? Apa? Lada, pete, apa pedes? Lada, pedes. Lada sama pedes apa beda? Oh, maksudnya lada itu pedes. Jadi pedes apaan ya? Lada, kopi. Itu
Taruhannya nyawa loh, pisang juga ya. Taruhannya nyawa. Bapak ke kebun, ada lihat macan? Nggak ada. Ntar saya taruhin. Masa di hutan gini nggak ada macan, Pak? Nggak. Ular kali ya. Oh, ular mah ada ya. Kobra gitu. Sanca. Kobra. Ular tanah. Nggak ada ya? Hah? Ular kadut. Si ular kadut. Ya? Bertaruh nyawa. Buat anak, buat istri. Allah lihat kesian. Udah pada capek hidup di dunia. Mau sedekah aja udah bagus. Mau ngasih ke masjid udah cakep. Mau duduk bareng-bareng mensiarkan agama Allah udah keren banget. Udah kata Allah kasih sorga aja nih, kesian orang Sirna Galih. Amin. Saya mau kasih contoh gampang aja. Ini mah yang cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang perempuan, imro'ah mumisah, perempuan nakal, perempuan pendosa. Kalau udah mumisat, ini dosanya banyak banget nih. Emang kerjaan dia tuh pendosa. Perempuan ini kata Nabi, tiap hari dia melakukan dosa. Ada yang menyebut orang apa? PSK, jual diri, ya. Kadang diri, kadang duduk, kadang telentang, terserah dia tuh. Pokoknya dia jualan aja. Ya terserah mau diri dia duduk telentang, mau gue intipin, mana gue tahu. Ya kan terserah mau berdiri. Nah, ini perempuan satu hari lewat sumur ada anjing. Tuh tadi tuh kalau nggak tahu anjing tadi lewat. Tadi ada anjing tadi yang coklatnya nggak Pak? Oh banyak sini ya? Ya. Ada anjing. Pas lewat, anjing nih. Saya ngomong saya kayak nggak enak gitu ya. Anjing nih. Ih masih mending anjing nih. Daripada anjing lu. Itu memang hina Bu. Anjing nih. Wah kesian. Dibuka selendangnya, dibuka sepatunya, dia ikat, diambil air ke sumur. Dikasih minum tuh kepada anjing yang haus tadi. Apa yang Allah berikan kata Nabi? Ghufirat, dosa perempuan yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman amalnya ngasih minum anjing haus. Itu PSK, dosanya diampuni oleh Allah. Cuman ini ceramah jangan sampai kedengeran. Ama itu bahaya. Nah, nanti dia kasih tahu teman-temannya lewat WA. Kata soulmate kita semua masuk surga. Hore! Bagaimana caranya? Gampang, kasih minum anjing haus. Akhirnya pada ke Sirna Galih nyari anjing. Habis katanya banyak di Sirna Galih, dia pada kesini semua nyari anjing. Mana anjing nih? Itu baru ngasih minum anjing haus. Bagaimana kita yang ngasih makan dan minum anak istri kita? Gitu dong. Bagaimana kita yang mau melayani suami kita dengan penuh cinta dan kasih sayang? Katanya, beda ya. Kalau tadi bagaimana yang ngasih makan minum buat anak dan istri? Ya. Bagaimana dengan istri yang melayani suami? Bisa begitu ya? Aduh. Kata quotes di dalam majelis al-tiqaqiyah, ada quotes di majelis al-tiqaqiyah di TikTok ya. Itu majelis, ibu-ibu senang datang ke majelis itu ya, al-tiqaqiyah wal facebookiyah, al-mukarram wal mugarram. Google duit lu digarong semua sama Google, lu beli kuota. Makanya al-mukarram wal mugarram.
Ya. Kata quotes di Al-Fiqhiyah, berdandanlah saat kamu menjadi istri, jangan kamu berdandan saat kamu menjadi janda. Menyala istriku. Ini lagi jadi istri buluk amat buluk. Begitu jadi janda lu pada dandan. Kudunya mak lu waktu jadi istri dandanan lu kayak janda. Jadi laki lu nggak nyari janda. Lu jangan tepuk tangan dulu, menggoyang. Pikirin, ya Allah, suami capek nih kerja nih, pulang, masa sobek dasternya, sobek bolong paling nyaman katanya. Udah 3 hari kena terasi ikan asin, ya pakai minyak angin, remason, balsem, malam autan, cap kampak ditaruh, GPU, geliga, kata lakinya enggak, geliga enggak, ini bukan nanya, ini merek geliga. Oh saya pikir nanya, geliga enggak. Dikerok badannya. Kata laki, ya Allah kandang macan kali ya. Pulang begini nih. Bo, ibu udah cakep dandan nih, keluar rumah cakep. Di rumah harus lebih dandan. Pakai eyeshadow, make up, lotion, bedak pipa, paralon. Ya kalau pipa nggak mempan paralon dah. Oh Revlon kan paralon. Kalau nggak ada lipstick, pakai krayon. Mumpung anaknya mau sekolah, hitam. Insya Allah lu alergi. Krayon. Itu nikmat Allah, masih sehat pakai. Ntar kayak emak saya udah meninggal, pas masih hidup cuci darah. Kesian bapak saya. Benar, saya bilang bapak saya begini nih. Ini dua-dua udah meninggal, almarhumah semua nih. 2021 kemarin. Saya bilang, ayah, saya mah laki-laki, ayah juga laki-laki. Kesian nih, ayah nih. Kalau emak cuci darah, emak nggak bisa ngapa-ngapain. Ayah mau nggak kawin lagi? Saya tawarin ayah saya. Banyak orang yang bapaknya kawin lagi, anaknya marah. Kalau saya tawarin, ayah kawin lagi dah. Ntar ayah nggak usah khawatir. Tiap bulan saya yang bayar bulanannya, belanja ayah dan istri saya yang tanggung. Bu April itu saya panggil, saya perdengarkan supaya Bu April sadar bahwa ada keuangan yang harus saya bagi buat orang tua saya. Nanti saya kasih 1 supir, ayah pura-pura aja pergi mau kemana kek, berangkat pagi, ntar pulang sore, kalau nggak malam. Pokoknya kita jaga rahasia. Ke ayah saya tuh, apa ayah saya bilang? Cok, dia manggil saya Ucok karena saya Nasution, ayah Nasution. Cok, emakmu sehat saja, saya nggak tinggalin, apalagi emakmu sakit. Masa tega saya meninggalkan emakmu, Cok? Ya Allah, kan nggak semua laki-laki begitu. Ada juga laki-laki gini, Mas, ngomong ke temennya, bini lagi sakit, ada nggak yang sehat? Nggak semua laki-laki begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Allah kasih. Ibu saya meninggal 11 Juli, ayah saya 16 Juli. Ibu saya meninggal, ayah saya nggak tahu. Walaupun di satu rumah sakit, tapi ayah diisolasi di lantai paling atas, ibu di lantai paling tengah. Jadi ibu saya taunya ayah saya di rumah sakit dan masih hidup. Dia meninggal duluan kan, ibu. Ayah saya taunya ibu saya masih ada karena sempat video call sebelum di apa namanya, dikasih apa tuh oksigen yang parah itu di, aduh saya lupa namanya tuh, di pokoknya kayak tidak sadarkan, dikasih dek udah nggak kuat. Itu sempat video call, ayah saya bilang, Cok,
Uma gimana? Udah pulang? Udah sehat? Saya nahan air mata. Alhamdulillah ayah, Uma udah sehat. Ayah kapan balik ke sini? Kayaknya yang terbaik aja, Cok. Ayah nggak tahu, tapi yang terbaik aja. Netes air mata saya. Hanya bisa video call karena COVID kan. Ya Allah ya Karim. 5 hari aja bedanya. Jadi ibu saya nggak pernah merasakan ditinggal suaminya, ayah saya juga nggak pernah merasakan ditinggal istrinya. Karena saat mau meninggal dia masih nanya, "Mak gimana?" Nanti dia nggak tahu tuh, dan dokter memang nggak ngasih tahu karena khawatir ngedrop. Kan nggak semua laki-laki begitu. Itu kan ayahnya, anaknya kan belum tentu. Maka jangan coba-coba nawarin anaknya. Bisa berbeda dengan ayah. Ya, artinya apa? Bu, manfaatin. Ibu masih sehat, bapak masih sehat. Bapak kerja yang rajin, buat istri, buat anak. Ibu masih sehat, berikan yang terbaik untuk suaminya. Mumpung masih sehat. Saya pernah mengalami masa di mana ayah saya, ibu saya dari sehat sampai sakit, dari punya duit sampai nggak punya duit, sampai kemudian Allah kasih saya rezeki dan saya ajak ibu bapak saya tinggal bersama dengan saya, dengan istri dan anak-anak saya. Saya pernah lihat keadaan itu gitu loh, dan saya pernah merasakan itu. Maka saya sampaikan di sini, itulah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Mumpung mata masih sehat, ginjal masih sehat, jantung masih sehat, berikan yang terbaik untuk Allah lewat keluarga-keluarga yang kita cintai. Boleh nggak saya panggil Bu April? Dari tadi kita ngomongin dia terus di belakang. Bu April, sini Bu April. Nih anak nih, adem. Bu April mau di atas atau mau di bawah sini? Sini. Oh, mic-nya nggak ada. Oh, kabel. Di atas ya? Iya deh. Maaf ya. Kabel. Nggak nyampe ya, bener. Maaf ya. Iya. Nih. Baik, terima kasih sayangku. Oh, sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai, Pak Lurah, Bu Lurah beserta jajarannya yang hadir di sini, dan para jamaah yang dirahmati Allah. Tadi saya tanya sama Bu Lurah, ini desanya isinya banyak kan orang Sunda? Ya katanya, tapi ada orang Jawa juga, betul? Ada orang Lampung juga, betul? Betul. Masya Bineka Allah. Tunggal Ika. Di sini ada Jawa, ada Sunda. Ya. Kampung janda. Jawa and Sunda. Disingkat? Iya, janda. Jawa and Sunda. Jawa and Sunda. Iya. Ini, aduh, Pak Ustadz dari tadi ngebahas masalah dia ditawarin. Kira-kira ibu-ibu di sini ada yang nawarin bapaknya kawin lagi nggak? Bro, tapi lu bunuh diri itu. Bapakmu usah ditawarin, dong dia ngajir sendiri. Usah ditawarin makanya. Iya. Jadi Bu, Ustadz Solmed ini saya pernah tawarin nikah lagi. Beneran itu, beneran. Percaya nggak? Beneran. Bapak kalau ditawarin nikah lagi, kira-kira diambil nggak kesempatannya? Wah, ini calon-calon ntar malam di sini dingin Pak, baik-baik. Bapak pada tidur di luar ntar. Baik-baik, tidur di luar. Kamar mandi di dalam. Jadi ada alasannya tuh Bu nawarin Ustadz Solmed nikah lagi. Dulu pertama kali saya nikah sama Ustadz Solmed ya 1 tahun belum dapat anak. Ini kan anak satu-satunya Ustadz Solmed. Jadi kalau mau dapat cucu tuh mertua saya, harus saya yang punya anak, nggak bisa lagi yang lain gitu ya. Saya tungguin 1 tahun, ditanya terus sama mertua saya bilang saya kan anak ke-12, jadi 1 ibu 1 bapak, sekarang anak ke-12 meninggal 2, banyak ya Bu? Subur kan? Pede saya kalau saya subur. Ustadz Solmed anak satu-satunya. Coba kira-kira Bu, siapa yang bermasalah?
Ustaz. Ini dulu dia pernah bilang sama saya dengan alasan kan 1 tahun lebih kita nggak dapat anak. Iya. Dia bilang dia pakai analisa otaknya nih. Kan mak gua makan subur sebab 12 anaknya. Jadi kemungkinan gua subur. Ini mak lu kali yang bermasalah kata dia. Dia Betawi kalau ngomong asal nyeblak ya. Lu mandul ya gitu. Dia bisa lu ngomong sama saya, lu mandul ya katanya. Saya bilang begini, yang nggak bisa lu ngomong cuman pakai mulut tanpa bukti. Maksud lu izinin gua kawin lagi. Ntar kalau bini kedua gua hamil, baru lu tahu kalau gua subur. Langsung dia bilang gini, iya deh kayaknya gua ada yang bermasalah. Baru ke rumah sakit, ya. Alhamdulillah, ternyata bener bermasalah. Tapi saya tidak marah, saya justru merangkul istri saya. Nggak apa-apa, nggak kayak anak-anak. Mang enak mandul, mang enak mandul. Enggak, kita lagi bercanda ngeledekin gitu. Nggak apa-apa, ayo kita benahi bareng-bareng. Iya, betul. Saya juga bermasalah. Nah akhirnya Bu April tadi tuh nawarin. Gimana Bu April? Karena saya tuh sedih banget Bu dibilang susah punya anak ya dengan berbagai macam hasil tes. Aduh, saya nangis hampir tiap hari. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, tolongin saya bagaimana selanjutnya. Saya pikir